Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pembelajaran daring untuk materi analisis jalur atau path analysis. Pada pembahasan tentang tema penelitian, sudah kita singgung salah satu strategi penelitian adalah dengan menerapkan variabel mediasi, sehingga ada bentukan konsep baru. Nah, teknik analisis data untuk penelitian dengan variabel mediasi adalah dengan analisis jalur atau path analysis. Prinsip dari analisis jalur sebenarnya adalah menguji serangkaian hubungan kausal dalam suatu model. Agak berbeda dengan regresi, walaupun sebenarnya dalam analisis jalur, perhitungan koefisiennya adalah menggunakan regresi. Tetapi fokusnya dalam analisis jalur adalah menguji serangkaian hubungan kausal di antara variabel yang ada dalam model. Sehingga tujuan dalam analisis jalur adalah menguji baik hubungan langsung atau direct effect maupun hubungan tidak langsung, indirect effect. Itulah yang membedakan dengan analisis regresi. Kalau dalam analisis regresi, mengujinya hanya satu model, yaitu hubungan langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam analisis jalur, istilah variabelnya juga bukan lagi independen-dependen sebenarnya. Jadi dikenal dengan variabel eksogen dan variabel endogen. Nah, di dalam variabel endogen ada variabel intervening atau variabel mediasi. Jadi sehingga variabel mediasi atau intervening adalah penghubung antara variabel eksogen ke endogen. Yang terakhir, ciri dari analisis jalur adalah koefisien hubungan kausal atau koefisien jalur diambil dari nilai koefisien standardized. Kalau dalam regresi yang diambil adalah koefisien unstandardized. Dikenal dengan standardized dalam analisis regresi dikenal dengan koefisien beta. Nanti kita lihat koefisien beta itu yang mana. Contoh penelitian dengan memanfaatkan analisis jalur. Peneliti ingin menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap budaya organisasi dan dampaknya terhadap kinerja. Berarti di sini ada variabel mediasi, yaitu budaya organisasi. Karena kepemimpinan diuji terhadap budaya, berikutnya budaya terhadap kinerja. Contoh lain, analisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja dengan komitmen sebagai variabel mediasi. Nah, di sini variabel mediasinya adalah komitmen. Kalau digambarkan dalam model, contoh pertama tadi, hubungan langsungnya adalah kepemimpinan terhadap kinerja, atau direct effect-nya adalah kepemimpinan terhadap kinerja. Indirect effect-nya, hubungan tidak langsungnya adalah kepemimpinan melalui budaya baru ke kinerja. Itu direct and indirect-nya. Posisi variabelnya ada eksogen dan ada endogen. Variabel eksogen adalah variabel yang mempengaruhi. Kalau kita perhatikan, semua panahnya mengarah keluar, menuju ke variabel lain. Berarti dia eksogen. Sementara endogen, panahnya masuk, jadi dipengaruhi. Selain itu, variabel endogen juga bisa panah masuk, juga panah keluar. Artinya endogen itu bisa variabel yang dipengaruhi, bisa juga variabel itu mempengaruhi. Bedanya eksogen dan endogen di sana. Tahapan dalam analisis jalur, yang pertama adalah merancang model. Tentunya model berdasarkan konsep. Model yang dimaksud di sini adalah model konseptual, seperti yang dibahas pada tema penelitian pertemuan sebelumnya. Jadi modelnya ditarik ke sini, baru disusun persamaan jalurnya. Jadi persamaan jalur seperti kalau dalam regresi ada persamaan regresi. Kalau di sini sebutannya adalah analisis jalur. Berikutnya adalah pemeriksaan terhadap asumsi. Sama juga dalam regresi, karena prinsipnya analisis jalur itu ya analisis regresi, cuman mengujinya lebih dari satu kali model.
Asumsinya sama, asumsi normalitas, asumsi multikolinialitas, heterosigasitas sama. Yang keempat, pendugaan parameter atau perhitungan koefisien jalurnya. Ini tentunya diambil dari analisis regresi dengan SPSS. Yang kelima, pengujian model atau revisi model jika memang diperlukan. Yang terakhir, interpretasi dalam rangka untuk pengujian hipotesis. Kita bahas satu-satu, mulai yang langkah pertama. Jadi langkah pertama dalam analisis jalur adalah menggambar model jalurnya. Posisi variabel endogen dan eksogen harus tertuang secara jelas, ditunjukkan dari arah panah. Kepemimpinan adalah variabel eksogen yang mempengaruhi kinerja. Selain itu, kepemimpinan juga akan mempengaruhi budaya. Baru budaya akan mempengaruhi kinerja. Budaya dan kinerja adalah variabel endogen. Selain itu, dalam model jalur ditambahkan koefisien jalurnya. Saya dalam materi ini koefisiennya saya ganti dengan P. Seharusnya ini adalah notasi statistik, cuman lebih mudahnya P ini mewakili PET, koefisien jalur. Koefisien jalur dari hubungan X ke Y. Jadi nulisnya Y dulu baru X. Ya. Koefisien jalur Y dipengaruhi oleh X, mungkin bacanya gitu. Panah berikutnya, kepemimpinan terhadap budaya. Berarti koefisien jalur budaya PZ oleh X. Dan yang terakhir, koefisien jalur budaya terhadap kinerja PY oleh Z. Itu adalah proses menggambar model jalur. Nanti nilai-nilai koefisien ini, notasi-notasi ini digunakan untuk menyusun persamaan jalur di langkah kedua. Persamaan jalurnya kalau ngambil dari model, kita perhatikan di sini model ini kinerja kalau kita mulai dari endogen dipengaruhi oleh dua variabel. Ada dua panah yang masuk. Kinerja dipengaruhi oleh kepemimpinan. Kinerja juga dipengaruhi oleh budaya. Berarti persamaan jalurnya adalah Y, PYX kepemimpinan, PYXX plus PYZZ. Ini notasinya. Di sini artinya adalah kinerja Y itu adalah persamaan jalur dari kepemimpinan, koefisien jalur kepemimpinan ditambah koefisien jalur dari budaya. Jadi dua panah yang masuk. Itu model 1. Nah, masih ada satu panah. Ini persamaannya adalah Z dipengaruhi oleh X. Budaya dipengaruhi oleh kepemimpinan. Berarti Z sama dengan PZX. Hanya satu aja karena panahnya cuma satu. Nah, dari sini nanti analisis regresi kita adalah dua kali. Regresi yang pertama adalah Y dipengaruhi oleh X dan Z untuk mencari nilai koefisien jalur YX dan koefisien jalur YZ. Jadi intinya regresi pertama Y dipengaruhi oleh X dan Z untuk mencari PYX dan PYZ. Model kedua atau regresi yang kedua adalah Z dipengaruhi oleh X untuk mencari nilai PZX. Langkah ketiga menghitung koefisien jalur. Nah, sekarang berarti kita mulai masuk ke SPSS-nya untuk menghitung koefisien jalur PYX, PYZ sama PZX. Kita buka SPSS-nya. Kita gunakan contoh dalam regresi sebelumnya. Jadi kita notasi variabelnya sama, kinerja, terus kepemimpinan dan budaya organisasi sama ya. Cuman sekarang kita jadikan model penelitian dengan mediasi atau variabel intervening. SPSS kita minta untuk menjalankan analisis yang pertama. Ini variabel kinerja dipengaruhi oleh kepemimpinan dan budaya. Berarti kita lakukan sama analyze ya, analyze. Terus kita pilih regression, kita pilih linear. Oke. Dependentnya adalah kinerja.
Kita masukkan ke dependent. Independennya adalah kepemimpinan dan budaya. Di sini masih independen karena memang dalam SPSS tidak ada menu khusus untuk analisis jalur. Sehingga sebenarnya ini adalah endogen, ini eksogen, dan ini endogen. Yang penting proses analisisnya sama. Berikutnya untuk uji statistiknya kita tambah uji asumsi multikolinearitas, continue. Terus uji asumsi heterosekedasitas dan normalitas. Untuk normalitas kita centang semuanya. Untuk heterosekedasitas kita pilih Z prediksi. Sama X-nya adalah Z residual. Kalau sudah setting benar kita continue. Baru kita oke. Nah ini adalah hasil analisis regresi model 1 termasuk uji asumsi klasik. Ya. Regresi model 1 sudah kita lakukan. Nanti kita akan memperoleh nilai BYX, BYZ, dan BZX. BZX yang belum. Model regresi 2, sekarang kita lakukan regresi X terhadap Z. X terhadap Z. Untuk memperoleh nilai BZX. Kita lanjutkan analisis, kita ulang ya, tapi sekarang untuk kepemimpinan terhadap budaya. Nah, sama regresi di regresi analyze, regression linear. Nah, kita riset. Sekarang yang kita regresi adalah kepemimpinan terhadap ya budaya. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti hasilnya akan berbeda. Jadi bacanya adalah pengaruh kepemimpinan terhadap budaya. Sama, statistiknya juga diatur, multikolinearitas. Terus untuk heterosekedasitasnya juga sama. Ini di Z prediksi, Z residual. Normalitasnya dua-duanya juga dicentang, continue. Kita analisis untuk regresi model kedua. Nah, sudah keluar, di sini kita punya dua. Kalau kita lihat, yang atas adalah regresi model pertama, yang bawah adalah regresi model kedua. Langkah kedua, sekarang langkah ketiga untuk melakukan uji. Uji yang pertama adalah uji model. Nah, dari hasil analisis regresi tadi, kita perlu menguji model. Kita lihat nilai ini. Nilai, yang pertama dulu. Yang regresi pertama, yang ini. Jadi budaya, organisasi, dan kepemimpinan. Ini. Apakah modelnya, model F-nya signifikan atau enggak? Gitu. Nah, saya copy ke sini. Lihat nilai signifikan. Ini kriterianya adalah jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, berarti model regresi layak. Artinya apa? Berarti variabel bebas budaya dan kepemimpinan mampu menjelaskan perubahan kinerja. Pertanyaannya sekarang, gimana Pak kalau hasilnya ternyata nggak signifikan? Kalau nggak signifikan berarti variabel budaya dan kepemimpinan tidak mampu menjelaskan perubahan kinerja. Analisis nggak bisa dilanjutkan karena variabel yang kita uji ternyata nggak mampu menjelaskan perubahan terhadap kinerja. Artinya justru variabel lain. Nah, jadi yang pertama harus diuji adalah modelnya dulu. Setelah uji model diterima, baru kita lanjutkan dengan uji asumsi. Seperti dalam regresi, uji asumsi normalitas, multikolinearitas, sama heterosekedasitas. Kita lihat satu aja yang terkait dengan multikolinearitas. Kita ambil nilai VIF-nya. Ini ada di tabel ini ya, nilai VIF ini ya. Nilai ini kalau kriterianya lebih kecil dari 5, maka model regresi bebas masalah multikolinear. Asumsi multikolinearitas dipenuhi karena tidak terjadi multikolinearitas.
linearitas. Untuk asumsi normalitas, heterosegresitas, silakan dipelajari lagi di analisis regresi. Jadi sama prosesnya, asumsinya harus diuji dulu, baru nanti melanjutkan ke analisis jalur. Pembahasan kali ini kita fokuskan ke bagaimana menginterpretasikan hasil analisis jalur. Nah, dari 2 kali analisis tadi berarti kita memperoleh 2 model. Regresi dengan model satunya tadi adalah kepemimpinan dan budaya terhadap kinerja. Sementara model 2-nya adalah kepemimpinan terhadap budaya. Nilai-nilai yang dibaca adalah yang saya bulatin. Misalnya inilah nilai standardized coefficient. Kalau regresi kemarin, yang kita baca adalah yang unstandard. Kalau untuk analisis jalur yang dibaca adalah standardized atau dikenal dengan koefisien beta. Kita perhatikan di sini tidak ada nilai konstanta. Kalau regresi kemarin ada nilai konstantanya. Di sini nggak ada konstantanya. Namanya disebut dengan standardized. Berikutnya yang dibaca adalah nilai signifikan. Berarti yang nilai signifikan yang dibaca adalah miliknya kepemimpinan dan miliknya budaya organisasi. Demikian juga untuk model yang kedua, yang kita baca adalah yang standardized. Sama nilai signifikan. Nilai-nilai koefisien standar inilah yang kita masukkan ke dalam koefisien beta, PYX, PYZ, dan PZY. Jadi masuk ke sini. Nah, di sini. Kita mulai dari kepemimpinan terhadap kinerja. PYX berarti kita lihat koefisien beta kepemimpinan terhadap kinerja. Ketemu 0,481. Ini dari mana? Ini. Kepemimpinan terhadap kinerja, koefisien betanya 0,481. Signifikansinya 0,00. Berarti signifikan karena nilainya di bawah 0,05. Masukkan ke sini. Berikutnya budaya terhadap kinerja. Berarti PYZ. Budaya terhadap kinerja. Berarti budaya terhadap kinerja ini 0,368 dengan signifikansi 0,001. Nah, ini berarti jalurnya juga signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Yang terakhir jalur PZX, ya, kepemimpinan terhadap budaya. Kita lihat di sini, kepemimpinan terhadap budaya di sini 0,492 dengan signifikan 0,00. Signifikan juga. Nah, pertanyaan sekarang gimana misalnya jalur ini tidak signifikan, misalnya signifikansinya lebih besar dari 0,05. Maka nanti perlu revisi model. Jadi garis ini dihapus. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kepemimpinan ternyata hanya berpengaruh tidak langsung ke kinerja, yaitu melalui budaya. Kepemimpinan tidak mampu meningkatkan kinerja tanpa melalui budaya. Atau bahasa manajemennya, kepemimpinan ternyata mampu meningkatkan kinerja melalui peningkatan budaya. Baru kalau budaya itu baik, maka kinerja akan meningkat. Seperti itu. Jadi tidak berpengaruh langsung. Karena model ini semuanya signifikan, berarti tidak perlu melakukan revisi model. Nilai-nilai ini kita interpretasikan sekarang. 0,481 merupakan pengaruh langsung kepemimpinan terhadap kinerja. Sementara 0,492 dan 0,368 adalah pengaruh tidak langsung. Berapa besarnya pengaruh tidak langsung? Perkalian antara PZX, jadi pengaruh panah ini dikalikan panah ini. Jadi bukan ditambah ya, dikalikan. Itu adalah besarnya pengaruh tidak langsung. Nah, ini dikalikan ketemunya 0,181. Kalau kita lihat dua nilai ini, maka kita bisa membandingkan ternyata besarnya pengaruh yang lebih besar adalah pengaruh langsungnya. Karena pengaruh tidak langsung hanya 0,181. Total pengaruh langsung dan tidak langsung adalah pengaruh total namanya. Jadi pengaruh total adalah pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung sebesar 0,662. Kesimpulan apa yang bisa kita peroleh? Sekali lagi yang dibaca adalah kalau semua jalurnya signifikan, maka kesimpulannya kepemimpinan di satu sisi berpengaruh langsung terhadap kinerja, tapi di sisi lain juga berpengaruh tidak langsung, di mana kepemimpinan
mampu meningkatkan budaya organisasi ternyata. Nah, budaya organisasi yang semakin kuat baru meningkatkan kinerja, atau kepemimpinan berpengaruh tidak langsung dimediasi oleh budaya. Itu interpretasi hasil pengujian hipotesisnya seperti ini. Jadi hasil analisis jalur itu temuannya lebih baru dibandingkan analisis regresi. Kalau regresi fokusnya adalah menguji pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja, pengaruh budaya terhadap kinerja. Kalau di sini temuannya pasti dua, kepemimpinan berpengaruh langsung dan tidak langsung. Kalau dalam analisis regresi, budaya mempengaruhi kinerja. Bagaimana cara meningkatkan budaya? Masih perlu diteliti lebih lanjut. Kalau dalam analisis jalur, misalnya pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kinerja melalui peningkatan budaya? Untuk meningkatkan budaya, tingkatkan kepemimpinan. Sehingga dari hasil penelitian ini, kira-kira implikasinya apa? Perusahaan yang ingin meningkatkan kinerja, perlu meningkatkan budaya organisasi, kepemimpinan, atau dua-duanya? Kira-kira untuk meningkatkan kinerja, kalau dari model ini, yang perlu ditingkatkan budayanya, kepemimpinannya, dua-duanya, atau hanya salah satu? Tentunya dari model ini kesimpulan implementasinya adalah untuk meningkatkan kinerja, maka yang perlu ditingkatkan adalah kepemimpinannya. Loh, budaya kok enggak? Karena budaya itu otomatis meningkat jika kepemimpinannya meningkat. Jadi satu aktivitas peningkatan kepemimpinan di satu sisi meningkatkan kinerja, di sisi lain juga mampu meningkatkan budaya. Dan budaya ternyata juga mampu meningkatkan kinerja. Mungkin itu kesimpulannya bisa diambil dari analisis jalur. Nah, memang saya dalam video ini tidak fokus pada bagaimana mengoperasionalkan SPSS. Untuk step-step ingin belajar tentang SPSS, nanti bisa dipelajari di buku saya, khusus membahas tentang analisis statistik dengan menggunakan SPSS. Karena di sini saya fokus pada proses pemilihan teknik analisis data sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian. Untuk materi analisis jalur sampai sini, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.